Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Masih tetap semangat kan? Oke, di kesempatan kali ini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan terkait kebutuhan belajar untuk anak berkebutuhan khusus. Nah, sebelum lanjut, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Ada Aisyah Nurarda, saya sendiri Aisyah Arianti, Ainur Khairunisa, Anis Solihati Ayatin, dan Theodor Christian. Nah, ada beberapa jenis-jenis disabilitas. Tapi, saya akan menjelaskan yang pertama dari disabilitas penglihatan. Anak yang memiliki disabilitas daya penglihatan biasanya membutuhkan layanan secara khusus dalam kehidupan sehari-hari maupun pendidikannya. Dikelompokkan menjadi dua, low vision dan total blind. Kalau low vision, hambatan dalam penglihatan tapi masih mampu melihat, biasanya dalam jarak 6 meter. Untuk yang total blind, mereka benar-benar sama sekali tidak dapat melihat. Nah, penyebabnya kondisi keturunan, penyakit menular, kanker, cedera, dan berbagai kondisi lingkungan. Nah, untuk kebutuhan belajarnya, ketika akan mengajarkan bahasa, anak dengan disabilitas penglihatan bisa diajarkan tentang penggunaan huruf Braille. Bagaimana mereka bisa mengenal abjad, membaca kata, membaca kalimat dengan huruf Braille tersebut. Lalu, sebagai guru menyiapkan audio pembelajaran. Jadi, anak dengan disabilitas penglihatan tetap bisa mengaktifkan indera pendengarannya. Jadi, guru bisa menggunakan audio. Cara selanjutnya yaitu dengan pengaturan tempat duduk. Jadi yang kurang dalam artian penglihatannya low vision bisa ditempatkan di tempat duduk yang paling depan. Ya, untuk selanjutnya disabilitas pendengaran. Untuk disabilitas pendengaran ini adalah anak tidak dapat mendengar atau kurang mendengar dikarenakan terganggunya fungsi indera pendengaran baik bagi mereka yang menggunakan alat bantu dengar atau tidak, sehingga anak tidak dapat memproses informasi linguistik melalui pendengarannya. Ada banyak faktor yang menyebabkan kehilangan pendengaran. Salah satunya faktor genetik, lainnya faktor lingkungan, dan faktor lainnya. Ada tingkatannya berdasarkan beratnya, yakni ringan, sedang, agak berat, berat, dan berat sekali. Untuk kebutuhan belajarnya sendiri, yakni guru menggunakan bahasa isyarat Indonesia atau Bisindo ketika mengajarkan abjad dan materi seperti anggota keluarga. Lalu, ketika mengajarkan materi misalnya apa ini, bendanya ditampilkan. Kata bendanya dituliskan dan disebut nama bendanya. Contohnya, ketika ingin mengajarkan bukunya ditunjukkan, dituliskan katanya BUKU, buku, dan disebut namanya. Kita menyebutkan namanya di depan anak tersebut. Jadi, anak dengan kebutuhan belajar, anak dengan disabilitas pendengaran bisa meniru bagaimana gurunya mengucapkan kata tersebut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kebutuhan belajar untuk peserta didik yang mengalami disabilitas intelektual. Nah, untuk kebutuhan belajar yang dapat membantu peserta didik yang mengalami disabilitas intelektual pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dapat diajarkan melalui metode partisipatif dengan faktor guru yang sangat dominan, atau biasa disebut dengan metode scaffolding. Dan juga peserta didik disabilitas intelektual tidak bisa langsung menggunakan
atau mempelajari buku teks, tetapi juga bisa menggunakan dengan metode permainan, simulasi, dan juga praktek langsung. Selanjutnya ada kebutuhan belajar untuk peserta didik dengan gangguan lamban belajar. Guru bisa mempergunakan buku dan sumber belajar lain yang bisa memudahkan belajar bagi anak-anak slow learner atau anak-anak dengan gangguan disabilitas lamban belajar. Guru bisa menggunakan media-media gambar yang dapat disentuh atau diraba, seperti penggunaan puzzle huruf dan angka, kartu kata dan angka, menggunakan potongan gambar yang ditempel di buku gambar, serta penggunaan peta timbul. Guru juga bisa menjelaskan secara lisan dan berulang, seperti memberikan pengulangan ketika menjelaskan materi atau dengan metode drill. Selanjutnya, guru juga bisa memberikan tambahan jam pelajaran di luar jam pelajaran efektif. Dan guru bisa memberikan tugas secara bergradasi dari mulai tingkatan rendah ke tingkatan yang sulit. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kesulitan belajar spesifik. Nah, adapun kesulitan belajar spesifik pada dasarnya adalah sekelompok besar gangguan neurologis yang disebabkan oleh defisit pada sistem saraf yang mempengaruhi kemampuan individu untuk secara efisien memelihara, memproses, atau menyampaikan informasi kepada orang lain. Kemudian, definisi umum kesulitan belajar yang ada pada saat ini berfokus pada keterampilan akademis yang kurang seperti kemampuan yang tidak sempurna untuk berpikir, berbicara, menulis, mengeja, atau melakukan perhitungan matematika. Nah, perlu saya tekankan bahwa anak dalam kondisi kesulitan belajar pada dasarnya memiliki kemampuan belajar yang secara umum sama seperti anak lainnya. Hanya saja ada beberapa aspek yang dikategorikan kurang dalam pembelajarannya. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, maka anak dalam kesulitan belajar spesifik dapat dibagi menjadi 3, yaitu disleksia, diskalkulia, dan disgrafia. Nah, disleksia sendiri yaitu mengacu pada anak-anak yang memiliki kesulitan dalam menguasai hubungan antara pola ejaan, kata-kata, dan pengucapannya. Anak-anak ini biasanya membaca dengan suara keras secara tidak akurat dan perlahan, dan mengalami masalah tambahan dengan ejaan. Kemudian diskalkulia. Pada kondisi ini, anak-anak kesulitan untuk berhitung atau mengenal angka-angka biasanya ditemukan dalam mata pelajaran matematika. Kemudian disgrafia. Nah, disgrafia sendiri adalah kelainan neurologis yang mengganggu proses penulisan, bisa melibatkan kesulitan dengan aspek fisik penulisan, misalnya canggung menggunakan pensil atau buruknya tulisannya. Nah, ejaan atau pemikiran di atas kertas. Nah, adapun kebutuhan belajar yang seperti apa yang diperlukan untuk anak yang kesulitan belajar spesifik. Yang pertama yaitu kita bisa menerapkan metode multisensori, kemudian menggunakan puzzle atau lilin plastisin, dan kemudian menggunakan metode Fernald. Selanjutnya menggunakan kartu angka atau alfabet. Kemudian saya akan menjelaskan disabilitas fisik dan motorik. Nah, pada disabilitas fisik dan motorik mengacu pada disabilitas tunadaksa. Nah, penyandang tunadaksa adalah seseorang yang mempunyai kelainan tubuh pada alat gerak yang meliputi tulang, otot, dan persendian, baik dalam struktur atau fungsinya yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara layak. Nah, adapun kebutuhan belajar yang seperti apa diperlukan untuk anak tunadaksa. Yang pertama yaitu kita bisa menerapkan metode pembelajaran berupa metode ceramah, kemudian demonstrasi, visualisasi berupa gambar atau kejadian yaitu teks berupa bentuk teks. Kemudian ada diskusi kelompok atau pembelajaran teks dialog antar siswa di kelas yang tidak banyak melibatkan aktivitas fisiknya. Kemudian pada slide selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan untuk penjelasan disabilitas emosi sosial atau disebut juga dengan tunalaras. Adapun gejala anak pada disabilitas
tunalaras, yaitu yang pertama emosional. Jadi anak dengan disabilitas ini kesulitan untuk mengatur emosinya, sehingga mereka akan mudah tersulut emosinya, bahkan untuk hal-hal yang sepele atau permasalahan kecil sekalipun. Yang kedua adalah agresif dan mengganggu. Jadi anak dengan disabilitas ini cenderung aktif dan mengganggu orang-orang yang di sekitarnya. Yang ketiga adalah prestasi dan motivasi belajarnya rendah. Yang keempat, merasa tidak bahagia. Jadi anak dengan disabilitas ini memiliki rasa yang kurang peka pada sisi afektifnya, sehingga mereka merasa tidak bahagia berada di sekitar orang-orang di sekelilingnya. Yang kelima adalah sulit berhubungan dengan orang lain. Adapun kebutuhan belajar anak disabilitas ini, yaitu yang pertama, materi diarahkan pada kemampuan akademik fungsional. Maksudnya apa? Di sini guru dapat memberikan materi yang berhubungan dengan penerapan pengetahuannya pada kehidupan sehari-harinya. Yang kedua adalah melatih anak pada keterampilan life skill dan juga afektif. Jadi di sini materi dan bahan ajar yang diberikan dapat dikaitkan dengan life skill atau kemampuan keterampilan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya bagaimana jika dihadapkan pada suatu kasus, bagaimana cara memecahkan suatu permasalahan, dan juga tak lupa untuk menyisipkan nilai-nilai afektif. Misalnya bagaimana cara mencintai diri sendiri. Mereka akan menyadari bahwa ternyata orang-orang di sekitarnya juga menyayangi dia. Yang ketiga adalah teknik belajar yang cenderung pada terapi dengan teknik yang tidak kaku, belajar sambil bermain. Adapun yang keempat adalah pengendalian sikap dengan reward dan punishment. Reward di sini bertujuan untuk menumbuhkan motivasi belajar siswa, sementara punishment ini bertujuan untuk membatasi perilaku menyimpang terhadap aturan-aturan yang berlaku di dalam kelas. Yang kedua adalah anak dengan disabilitas spektrum autis. Adapun gejalanya yaitu kesulitan berkomunikasi dengan orang lain. Jadi anak dengan autis ini cenderung sulit berkomunikasi, menghindari kontak mata dengan orang lain, dan mereka ini kurang tertarik untuk bermain dan berkomunikasi dengan orang lain. Yang ketiga adalah kesulitan bermain imajinatif. Jadi anak-anak dengan spektrum autis ini lebih menyukai permainan yang sederhana. Selanjutnya adalah perilaku terbatas yang berulang. Contohnya misalnya membalik-balikan sebuah balok, meskipun kegiatan tersebut kita anggap sebagai kegiatan yang membosankan dan sangat sederhana, bagi mereka kegiatan tersebut itu sangat menarik dan tidak membosankan. Selanjutnya adalah perhatian berlebihan pada sesuatu dan menjadi bagian dari rutinitas. Jadi anak dengan spektrum autis ini sulit beradaptasi dengan hal baru. Maka untuk menerima hal baru tersebut perlu pembiasaan secara perlahan oleh guru di dalam kelas. Selanjutnya adalah ketertarikan tidak biasa pada sensori. Adapun kebutuhan belajar anak dengan spektrum autis yakni aktivitas sederhana, misalnya mengajak anak menulis cerpen rutinitas. Secara tidak langsung, untuk mengisi cerpen ini anak akan melakukan berbagai aktivitas sebagai bahan menulis cerpen ini. Misalnya membantu orang tua di rumah, mengerjakan tugas, bermain dengan saudara, dan sebagainya. Yang kedua adalah diskusi. Misalnya guru memberikan sebuah gambar tentang suatu gambar atau ilustrasi, dan anak diminta secara berkelompok untuk memberikan tanggapan mereka terhadap ilustrasi tersebut. Yang ketiga, menceritakan pengalaman yang menyenangkan. Misalnya guru meminta mereka untuk membawa sebuah gambar atau foto di mana pada foto itu mereka memiliki pengalaman menyenangkan dan menceritakannya di depan kelas, sehingga ini akan melatih mereka untuk berani berekspresi di depan kelas. Yang keempat adalah suasana kelas yang nyaman dan menyenangkan. Misalnya belajar sambil bermain dan berkarya. Guru dapat mengajak anak mendongeng, menulis surat, dan bermain games. Jadi hal-hal tersebut dapat membangun suasana kelas yang nyaman dan juga menyenangkan. Oke, kemudian ada pada kebutuhan belajar pada anak penyandang ADHD dan anak penyandang cerdas istimewa berbakat istimewa. Yang pertama, ADHD, yaitu membantu anak menemukan hobi, minat, dan bakat. Membantu anak menemukan hobi, minat, dan bakat itu agar kita mampu
untuk memberikan materi pembelajaran yang mana mampu menarik perhatian mereka. Kemudian membiarkan anak mengeksplorasi. Di sini kita membiarkan anak mengeksplorasi karena sebagaimana kita ketahui, anak ADHD ini sangat aktif sehingga mereka ketika kita memberikan mereka kebebasan untuk mengeksplorasi, itu akan menjadi kegiatan yang menarik untuk mereka. Kemudian mendampingi anak agar tetap pada jalannya. Di sini setelah kita membiarkan anak mengeksplorasi, kita harus tetap mendampingi mereka agar mereka tetap pada jalur yang tepat, agar mereka tidak menyimpang ke arah lain yang mana akan merugikan atau membahayakan diri mereka. Kemudian menambahkan sedikit hal yang mereka sukai pada materi pembelajaran. Pada bagian ini kita agar dapat menarik perhatian anak ADHD, kita harus menambahkan sedikit mengenai hal yang mereka sukai pada materi pembelajaran agar mereka dapat berfokus pada pembelajaran. Kemudian kebutuhan belajar untuk anak cerdas istimewa berbakat istimewa. Yang pertama, kita selalu mendampingi agar tidak melebihi batasannya. Di sini karena kita tahu anak berbakat istimewa ini mereka memiliki bakat istimewa yang di atas rata-rata anak normal. Nah, dari situ kita harus tetap mendampingi mereka agar mereka tetap belajar pada porsi yang sesuai, tidak melebihi batasannya. Kemudian membiarkan anak memilih metode pembelajarannya sendiri yang mana itu sesuai dengan bakat mereka. Kemudian memberikan ruang untuk anak mengembangkan bakatnya. Di sini kita harus memberikan ruang yang sesuai dengan bakat istimewa mereka agar mereka mampu terus berkembang. Demikian, terima kasih.